Halo semuanya, kembali kita belajar secara online. Kali ini kita akan membahas tentang torsi pada katrol, atau dalam pengertian lain adalah gerak rotasi pada katrol bermassa. Nah, istilah katrol bermassa ini jadi penting karena saat kita membahas katrol pada hukum Newton, massanya itu diabaikan. Kita perhatikan sistem katrol berikut ini. Ini masih dalam konsep hukum Newton, ya. Jadi massa katrolnya masih kita abaikan. Kita ingat dulu konsep-konsepnya dari hukum Newton. Terdapat dua buah benda bermassa, massa 1 dan massa 2, melahirkan W1 dan W2 ya. Benda 1 melahirkan W1 dan benda bermassa 2 melahirkan W2. Kemudian arah tegangan talinya kita lihat ini ditinjaunya dari si benda, dari massanya, maka arahnya ke atas. Tapi nanti kalau kita tinjau dari katrol, arah tegangan talinya itu jadi ke bawah ya. Jadi ini harus diperhatikan, arah tegangan tali itu bergantung ditinjau dari sudut pandang siapa. Jika M2 lebih besar daripada M1, maka bendanya bergerak. Jadi akan berlaku hukum Newton 2, yaitu M sigma F sama dengan M kali A. Kita tahu kalau massa 2 lebih besar, maka benda di bagian kanan katrolnya akan ke bawah, atau di massa 2-nya ke bawah, dan massa 1-nya ke atas ya. Di mana besar percepatannya sama. Dan juga besar tegangan talinya itu akan sama. Dulu waktu kita belajar katrol, kita biasanya meninjau sisi kiri dan sisi kanan katrol. Ya, kita akan tinjau dari sisi kanan. Sisi kanan itu hanya ada M2 atau hanya ada massa 2. Dia bergerak. Jadi ada sigma F sama dengan M kali A. Dan karena gerakannya ke bawah seolah-olah W2-nya lebih besar daripada T. Jadi W2 min T sama dengan M2 kali A. Ini kita jadikan persamaan 1. Bagian kiri, karena dia juga bergerak, maka berlaku hukum Newton 2. Dan karena gerakannya ke atas, kita bisa menganggap T-nya lebih besar daripada W1. Jadi T min W1 sama dengan M1A. Ini adalah persamaan 2. Nah, seperti itu untuk review tentang hukum Newton ya. Kali ini kita masuk di bagian torsinya. Di bagian torsi, massa dari katrol tidak boleh diabaikan. Kita kasih simbol M besar. Ya. Lalu sudut pandangnya juga dari tegangan tali itu, sudut pandangnya ditinjau dari katrol, maka arahnya ke bawah. Seperti itu ya. Nah, kalau kemarin saat kita belajar hukum Newton, benda bergerak berlaku sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau dari torsi, benda berputar ya, karena gerakan torsi itu menyebabkan benda berputar, maka sigma tau sama dengan I dikali alfa. Di mana I-nya adalah momen inersia. I adalah momen inersia, sedangkan alfa adalah percepatan sudut. Dan tau adalah torsi atau momen gaya ya. Nah, kita tinjau momen inersianya itu kalau untuk katrol kemungkinannya hanya 2. Dia bisa berupa silinder pejal atau bisa juga berupa silinder tipis berongga. Jadi hanya ada 2 kemungkinannya dalam persoalan fisika yang sering kita bahas nanti. Sedangkan percepatan sudut kita tahu dari gerak melingkar besarnya adalah A per R. Nah, ini tolong diingat kembali saat kita belajar gerak melingkar. Sedangkan momen gaya itu kan tau sama dengan torsi sama dengan F dikali dengan gayanya. Pada gambar ini, maka lengan gayanya itu berupa R ya. Nah, disinilah lengan gayanya, karena pivotnya kan tengah-tengah. Ini lengan gayanya, dan ini harusnya sudah 90 derajat terhadap T. Berarti gayanya itu T kanan dikurang T kiri. Ya, sedangkan L-nya itu jari-jari. Atau sebenarnya harusnya T kanan dikali R dikurang T kiri dikali R. Nah, kalau disederhanakan jadinya yang ini ya, jadi yang bawah. Nah, bagian yang bawah ini kita kasih
perhatian lebih ya. Ini kita kasih perhatian lebih bagian yang bawah. Karena kita akan masuk ke sigma torsi sama dengan I alfa tadi. Oke. Ini menjadi sigma torsinya berarti ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus perhatikan juga bagian yang ini, tentang silinder tipis atau silinder berongga. Kita ingat, kita punya tabel yang sudah menunjukkan momen inersia berbagai macam benda tegar, ya. Yang kita pilih hanya dua, ada kemungkinannya yang silinder kejal atau yang silinder tipis berongga. Hanya dua itu aja kemungkinannya. Kita lanjutkan, maka tadi sigma tau sama dengan I dikali alfa. Sigma tau-nya adalah T kanan dikurang T kiri dikali R. Inersianya kita pilih yang silinder tipis berongga aja ya. Maka MR kuadrat. Sedangkan alfanya adalah A per R. Nah, harus diingat M di sini bukan M benda tapi M-nya katrol. Jadi kita kasih kode tadi M katrol itu kan M besar. R kuadrat A per R. Ini bisa kita sederhanakan ya. T kanan dikurang T kiri karena sama-sama T, kita tulis aja dulu ya, kita tulis dulu berarti T min T dikali R gitu ya. Kan sama kanan dan kiri. Kita jangan hilangkan dulu, jangan supaya jadi 0, jangan ya, kita tulis aja dulu T min T gitu ya. Maka T min T juga di sini dikali R. Kita sederhanakan semuanya, adakah yang bisa kita coret? Ada ini ya, ini bisa kita coret. Jadi sisanya M, R, A. Ini kita bisa coret lagi. Seperti itu ya, ini juga bisa kita coret lagi. Maka sisa T min T sama dengan M dikali A. Nah, ini adalah persamaan 3. Ya, kita lanjutkan. Dari persamaan 1 tadi, kita punya W2 min T sama dengan M2A. Persamaan 2 tadi kita punya T min W1 sama dengan M1 kali A. Dan dari persamaan 3 kita punya T min T sama dengan M dikali A. Ya, M dikali A. M-nya M katrol. Nah, kalau ini kita jumlahkan semua, min T ditambah T, ya, habis. T min T juga habis. Jadi, W2 min W1 sama dengan, tinggal kita sederhanakan karena A-nya juga sama semua, percepatan sudutnya pasti, percepatannya sama semua, maka M1 tambah M2 ditambah M dikali A. Jadi A adalah W2 min W1 per M1 tambah M2 ditambah M. Jadi sebenarnya percepatan sistemnya seperti berikut. Kalau tadinya percepatan sudut, ditanya percepatan sudut, ya tinggal alfa sama dengan A per R. Ya, A per R. Jadi hasil A yang dikotakin ini tinggal dibagi jari-jari katrol. Seperti itu ya. Kalau mau kita selesaikan ya kita tulis lagi W2 min W1 per M1 tambah M2 tambah M dikali 1 per R. Dan inilah percepatan sudut katrolnya. Seperti itu pembahasan torsi pada katrol atau pembahasan gerak rotasi pada katrol bermassa. Terima kasih.